Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada masuk ya sebagiannya. Terdengar suara saya? Sudah? Kecil ya suaranya ya? Oke, mana? Suaranya kecil. Mana ini suaranya bergede ya? Ini saya sudah dibesarkan. Oke. Ya, gimana suaranya? Terdengar? Jelas? Halo? Masih ditutup, belum dibuka. Mana ya? Ya, sudah bisa? Udah bisa, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bagus. Kedengeran. Alhamdulillah, Halo, Ibu Bun. Rini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bun. Gimana sebaliknya, Bun? Ya. Bagaimana sebaliknya, Bunda sehat? Harus sehat. Alhamdulillah. Ya, ini belum libur nih. Masih bertugas, Bun, sambil sela-sela. Nyuri-nyuri waktu aja bentar, nggak apa-apa. Oh, semangat. Saya jatahnya libur nih, ya. Alhamdulillah. Jadi kita online lewat rumah, ya. Jadi di OSB-nya kegiatan kita libur, jadi kita kegiatannya online-nya di rumah. Makanya ini di rumah saya ini. Alhamdulillah, insya Allah. Kemarin di perjalanan, ya. Oke, Ibu Ati, sudah siap Ibu Ati ya? Insya Allah. Apa yang sudah siap boleh kita on kamera, ya. On kamera kita belajar apa sih hari ini, gitu ya? Hari ini tahsin ya, nasi tetap. Yang dalam perjalanan kita tunggu nih, siapa tahu ini sedang dalam perjalanan mendarat pesawatnya nih, jadi belum. Oke, insyaallah. Bu Ati lagi di mana nih, Bu Ati? Di Rumah. dapur. Oh, dapur. Dapurnya berantakan. Oh, lagi di dapur. Ibu Ati, Masya Allah, Indah di dapur masih sempat tuh belajar ya. Insya Allah, kan pengen bisa. Amin ya. Standby walaupun ini udah rapi masak belum nih? Sambil. Sambil ya.
Baru pulang dari pos Bindu. Oh, alah. Mantap jiwa. Ya, sukses semuanya. Ini Ibu Rini kerja di mana, Ibu Rini? Suaranya di-mute. Lupa. Di KLHK, Bu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sukabumi. Oh, di mananya? Di Pelabuhan Ratu nih. Oh, daerah Pelabuhan Ratu. Iya. Betul. Ya Allah. Biasa Saya dari Pelabuhan rumah. Ratu itu ada. Saya punya ibu. Harga Ibu 230. dari Pelabuhan Ratu. Kalau rumah sih di Sukabumi, Bu, di kotanya, cuman dari sini ke Rumah, kantor jalan itu 60 kilo dari sini ke rumah. Oh, beda aja. jadi jam 5 tuh udah di bis. Wirid di apa? Ya? Wiridnya di bis. Apa itu? Oh, iya. Enggak Ida Kak. Semangat ya, terus semangat. Insya Allah, Bun. Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah. Oh, Ibu Ginda kasih bilang, nggak apa-apa. Kok kata Mama? Ini. Kamera, nggak apa-apa ya. Oke, Siapa gimana? Halangnya, Mbak. Siapa? sudah siap dengan monggo silahkan. Oke, Bunda-bunda kita mulai saja ya. Ya Ustazah. Ustaz siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وأعيذ من شر نفسي لا علم لنا إلا ما علمتنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني yafqahu qawli. Oke, apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Agar puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya ya. Untuk menikmati iman dan sehat walafiat. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita dapat bertemu walaupun melalui Zoom ya. Walaupun dalam sekarang ini udah mulai kegiatan kita udah banyak yang offline ya. Udah mulai ya, sekolah-sekolah udah mulai aktivitas sebagaimana biasanya. Mereka senang sekali bisa aktivitas seperti biasa ya. Nah, kita masih mengudara ya. Gak apa-apa. Yang Iya, penting masih bisa belajar. Iya, Masya Allah, ini yang luar biasa ini. Saya nggak mungkin Sukabumi ke Tangerang. Saya ke Tangerang. Dari Tangerang ke Sukabumi. Apalagi dari Cimahi. Nah, di Cimahi ya. Saya tunggu di Tangerang. Waduh, katanya perjalanan berapa jam, berapa lama gitu kan. Insya Allah suatu saat kita ketemu. Amin Allah. Nah, itulah ya. Tapi di sinilah Masya Allah luar biasa ya. Kita walaupun dengan cara seperti ini Allah mempertemukan kita walaupun jauh tapi terasa Dekat. ya. Ya, jauh di mata tapi dekat di hati. Tapi Dekat kalau udah sampai di sini, perasaan yang jauh-jauh udah terasa dekat. Ini kita udah lihat tuh. Ibu Ati ada di dapur. Ibu Rini ada di kantor.
Mama gak Ibu, jemput, Mama ya, juga. aduh lagi di mana nih Ibu Siti? Oh, iya. Oh, ya. Enggak, Mama. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, walaupun dengan cara seperti ini kita bisa berjumpa ya, berjumpa tatap Ya Allah. muka ya, walaupun melalui online ya. Ini terus membuat kita semangat, istiqomah, Emang dan gak nyampe ke bis ya, Mama? semangat. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, apa yang kita lakukan dari bangun tidur hingga saat ini, mudah-mudahan Dari mana sekarang? semua kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalan, tak lupa kita sanjungkan kehariban kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita salawat sahabat-sahabat ya. Kita salawat Masya Allah dengan salawat ini ya. Masya Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti biasa, Masya Allah, hari ini Majelis Taklim OSB ya mengadakan kegiatan seperti biasa. Setiap hari Selasa, apa itu kajiannya? Yaitu belajar tahsin. Ya, alhamdulillah belajar tahsin dan kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sama-sama ya, sama-sama kita memperbaiki ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oke, bunda-bunda, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian itu adalah orang yang belajar dan mengamalkan. Oke, assalamualaikum. Oke, sahabat jannah, Masya Allah, inilah Qur'ani ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ya digolongkan dalam satu tempat di surganya Allah. Ini keluarganya Ahlullah, Masya Allah. Orang-orang yang siapa yang Ahlullah, yaitu keluarganya Allah yang mempelajari Al-Quran, ya, tadabbur Al-Quran. Masya Allah, Ibu Reni udah bisa bergabung. Selamat bergabung ya Ibu Reni. Ini ada Ibu Devi yang posisinya sedang dalam kendaraan. Oh, gantian ya. Gantian ya. Lagi nunggu anak sekolah, Ustazah. Apa? Lagi nunggu anak sekolah, pulang sekolah. Belum pulang atau gimana? Belum, Ustazah. Oh, sukses, lancar, berkah. Oh, Ibu Lamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamah, Jakarta hadir. Masya Allah. Semangat ya, istiqomah terus ya. Oke, Masya Allah hari ini di mana pembelajaran kita akan mulai. Sebelumnya, adakah pertanyaan? Kemarin materi kita sudah sampai mana? Anas Ustazah ayat 1. Anas. Masih surat Anas ya? Surat Anas. Sudah dibuka Al-Qurannya? Atau sudah hafal semuanya? Surat ini surat familiar, ya, surat yang kenal sekali, ya, khususnya bagi saya ya. Jadi
kalau lagi ekstra cepat itu bacanya itu ya. Bacaan sholat setelah Fatihah, Anas, nggak Anas, Kulhu ya. Surat terfavorit ya. Kalau ibu-ibu terfavoritnya surat apa? Saya yakin suratnya Al-Baqarah. Amin, Ustazah, amin. Al-Baqarahnya juga Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Bisa aja, Ustazah. Habis yang di luar udah ada yang nunggu mau kondangan gitu kan. Mau kondangan, mau pergi ngaji, mau buru-buru ya. Udahlah bacanya pendek-pendek aja. Oh, saking pengen yang panjangnya surat Yasin. Waduh, saking panjang. Pas dibaca, Yasinnya doang. Amin. Udah selesai kalau dolit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Aduh. Ya, itu baca satu ayat ya. Tang-tang dipikir surat panjang ya. Imam kita dengerin surat panjang ini. Aduh, dibaca panjang. Contohnya pendek ya. Oh, bahaya. Tapi yang terfavorit ini kayaknya. Yang favorit emak-emak kalau lagi kondangan. Oh, salah. Mau kondangan, mengaji, ada yang ditunggu ya. Itu kalau misalkan udah di daerah sana, di mana yang udah mulai offline pengajiannya, sudah ada mulai kan? Oh, kurang ada. Oke. Ya. Offline itu ya, Masya Allah luar biasa. Banget ya. Oke, dibuka surah Al-Nas ya. Oke, maaf ini saya di pinggir jalan posisi dan kagak. Oke, surat An-Nas ya. Kemarin sudah sampai ayat pertama ya, ayat Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut kita lanjutkan ayat berikutnya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, tahan panjang ya. Ingat pembelajaran kita kita gunakan tahan panjang. Siap? Ya. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Bisa? Insyaallah, Ya. Ustazah. Ya Allah, bisa ya. Birabbi. Nah, ingat kalau ada huruf yang bertasydid, jangan lupa sukunkan dulu. Ya, jangan buru-buru. Ya, seperti ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, tidak ditekan dulu, ya. Ada penekanan sedikit, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ba-nya juga hati-hati jangan terlalu ya, karena ba itu hanya mengatuk. Ya, ngatuk bibir. Jadi jangan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ya. Jadi sedikit saja, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu, ya. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah, apa itu? Malikin kakiku mainkan, ya. Kakiku mainkan hurufnya. Nah, kenapa kakiku ya? Karena huruf K ini adalah huruf hamas. Hamas. Ya? Iya, hamas. Ada berapa huruf hamas? Ada 10, Ustazah. Paha, tahu, sasun, sakata. Bahasin sakata.
Saha, apa tahu, aja? sasun, sakata. Ah, oke. Saha, Ta, ta, ha, so, kata, sin, hop, Oke. ha, Banyak ya, ada 10 ka, ya. tot. Satu lagi apa ya? Ka. Oh, dihitung ya. Hitung. Oke. Kalau di dalam metode tartib terus sajak itu ada nyanyinya kan. Udah tahu nyanyi gimana? Gimana? Yang udah paham, yang udah tahu lagunya? tahu, saha, sasun, sakata. Nafas berhembus berdesis, lawannya jangan ditahan. Ayo pelan-pelan ya. Sasun, sakata. 10 hurufnya hamas. Nafas berhembus Mus. lawannya jahar ditahan. Oke, udah dicatat? Langsung hafal ya. Ulang ya. Fahazahu syakhsun sakat. 10 hurufnya hamas. Nafas berhembus berdesis, lawannya jahar ditahan. Oke. Ada huruf hamas di situ. Fahasahu Sasun, sakata. di kata malikina ada berapa huruf hamasnya? Dua saja. Dua. Ka Dari sama mana? sin. Ka sama sin. Kaf Ka dan sama sin. Sama sin. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Tidak ada, Tidak Ustaz. ada. Huruf Cuma ma, dua. apakah hamas? Bukan. La huruf Bukan. Jahar. jahar ya. Jahar. Nah, kaf huruf hamas? Hamas. Hamas. Terus alif Jahar. jahar, lam Jahar. nun Jahar. alif Jahar. sin. Sakata. Ayo, Hamas. hamas. Jadi ada berapa? Oh, Ada 2 Tiga. saja. 2 ya. Yang lainnya sin sama ka. ya, berarti seperti itu ya. Ya. Bisa dipahami? Siap, insya Allah. Oke. Jadi ada huruf hamas yang di ayat malikinna ya. Hati-hati ya. Kalau misalkan kita ma itu ada yang dikata maliki. Nah, di surat apa itu? Maliki. Al-Fatihah. 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 Gimana, Bun? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Nah, di sini kadang suka ada apa ya? Kekeliruan pada saat baca Malikin nas. Nah, betul tak? Malikin kak. Malikin nas. Betul salah? Yang nomor Apa 2 betul. Hah? Yang nomor 2 yang betul kan Ustazah, benar nggak? Maknya kan cuma satu harakat. Ya. Itu saya Iya. baca panjang atau pendek? Pendek. Harusnya pendek, Bun. Pendek yang tadi saya baca. Panjang. 2 harakat. Berapa harakat? 2. Cara beda ini gimana? Cara beda ini gampang. Simple. Gimana cara bedanya? Ma, 1 huruf. 2 huruf naik sedikit. Ma. Nah.
Jadi naikkan tuh. Ya. Kalau panjang lagi, lebih panjang lagi. Nah, agak jauh itu kita manggil. Kalau dekat, Bu Ati, dekat. Bu Ati, agak jauh dikit. Lagi jauh lagi dikit. Bu Ati. Nah, itu agak jauh. Ya. Jadi kalau misalkan itu cara bedainnya simple, ya. Kalau satu harokat, titik aja. Ma. Nah, 2, ma. Nah. Terus panjang lagi. Ma. Nah, jadi bisa dibedakan tuh, ya. Apa gitu. Ya. Manggil Jadi Mak. memiliki tidak panjang, ya. Jadi pendek. Kalau panjang beda lagi maknanya, ya. Terus apa ini? Maliki. Maliki kafnya, ya. Kafnya tadi udah disampaikan tadi huruf apa? Hamas. Ya. Hamas, ya. Terus ada nun di sini. Nunnya jangan lupa, diapakan itu? Digunah, Ya, ditekan. tahan dulu. Nah, Ditahan. kita main tahan Panjang. 3 ya. harakat ya, Bun. Kita mainkan tahan aja dulu. Tahan Tekan. panjang. Panjang. Ya, kalau tahan gimana? Ya, itu tahan tuh. Itu namanya Tahan. kalau Tahan. panjang gimana? Mi, mu. Itu Panjang. panjang. Oke, sepakati ya. Tahan Ya. panjang. Apa? Tahan panjang. Panjang. Ya. Kalau dikata malikin, berarti apa itu? Tahan pendek. Tahan pendek. Tahan panjang. Tahan panjang. Belum, saya belum sampai nas, ya. Oh iya. Tadi Tahan. Tekan. Baru tahan aja. ya tahan aja dulu. Buru-buru amat belajarnya. Oh, semangat kali. Padahal saya baru malikin. Baru itu aja kan? Belum nas. Belum. Kalau nas berarti Panjang. panjang. Panjang aja. Malikin. Berarti Tahan. 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 Kalau saya baca malikin nas. Tahan Panjang. 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 Tahan panjang. Oke? Seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi dari kata malikin nas ya. Malikin nas. S-nya ya. S-nya perhatikan ya. Tidak malikin nas. Ah, enggak ada tuh S-nya. Ya, di bawah. Malikin nas. Tapi jangan lama-lama. Belum. Malikin nas. Kelamaan. Ya, boleh Berapa nggak? harakat tuh, Bun? 2 harakat. Harus 2 harakat, Bun. harakat. Iya, jadi nggak boleh ya. Jadi harusnya malikin nas. Udah, tidak nas. Suka nggak? Pernah nggak mendengar gini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahim. Maliki yaumiddin. Suka pernah ada yang dengar nggak kayak gitu? Pernah. Nah, Ada kan sih, kita tapi dengar jarang itu ya. saja. Sesekali, Ada Bun. sesekali. Iya, itu boleh nggak seperti itu? Nggak boleh karena Nggak boleh, terlalu ya? nahan. Iya, jadi tahan itu, Iya. ya. Jadi kalau itu nggak ada tahan, ya. Lepas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah.
alamin. Tidak. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, tahan itu. Jadi dihindari ya. Kebanyakan ya, Bun. Bacaan seperti itu. Begitu juga di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan begitu ya. Malikin nas. Saking desisnya. Jadi jangan terlalu panjang. Jadi hanya dengar jelas ya. Jadi qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas. Udah. Siap dipahami? Insya Allah. Insyaallah, Bun. Dari sini malikin nas ya, malikin nas. Ingat jedahnya kita pakai titik-titik malikin. Malikin. Malikin nas, oke? Malikin nas. Bisa ditahan, Malikin. tahan, panjang. Ya. Terus di sini ilahi, ilahnya berapa? 2. 2 harokat. Kalau 2 harokat boleh nggak saya baca? Ilahin nas. Nggak boleh, Ustazah. Nggak boleh, Bun. Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kepanjangan. Kepanjangan zalim. Ya. Kalau 2 harokat, berikan 2 harokat. 2 harokat la seperti apa? Tadi sama seperti ma. La 1. La 2 naik. La. Ya. La. Panjang. Panjang lagi. Biasanya tanda panjang seperti itu kalau ada panjang la. Nah, di situ ada hamzah. Ya, hamzah di mana? Bisa di lain kata atau satu kata. Ya. Nah, di sini pendek ya bacaannya 2 harokat. 2 harokat udah. Ilahi, jangan kenakan. Ilahi. Nah, naik aja dikit. Ilahi. Ya. Oke. Ya. Tangan kita panjang-panjang. Ilahi. Turun langsung. Ya. Ilahin. Tahan tuh. Jangan lupa. Ilahin nas. Oke. Jadi ilahin. Tahan. Ilahin nas. Oke. Bisa dipahami? Ya, Ustazah. Saya baca 3 ayat ini ya. Perhatikan dari nanti yang mau mencoba 3 ayat ya. Perhatikan tangan saya. Kalau bisa di Al-Qur'annya boleh dipakai kalam ya. Kalau yang masih terbata-bata ya boleh. Ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Bisa? Insyaallah Ustazah. Insyaallah, Ustazah. Insyaallah. Ini nih. Ada yang mau mencoba? Doain Ustazah biar bisa. Ayo Bu Wati, semangat. Ayo, saya sengaja pelan-pelan ya. Kalau cepet-cepet bilangin, kecepetan gitu ya. Nah, kalau mama nggak bisa diajak cepet-cepet. Ya. Jadi pelan-pelan asal dapat ya.
Jadi kalau misalkan banyak cepet repot ya. Tapi di sini saya rasa bunda-bunda sahabat-sahabat di sini adalah sahabat yang luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, pemahamannya juga luar biasa. Amin. Amin ya Allah. Oke, ada yang ingin mencoba? Silakan. Ustazah, Siap. Afwan. Boleh nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang anak-anak ya, kalau baca qul a'udzu birabbin nas, dia penekanan birabbin kita kan coba agak lama, tahan dan lama. Kadang anak-anak maunya cepat Ustazah. Itu kasih Iya, taunya mungkin gimana, cepat. Ustazah? Kalau mama kan pengennya lama. Kadang-kadang kita juga bisa cepat Bun, kalau cepet-cepet nggak anak-anak Ya, aja. ini kadang kalau anak-anak tuh tambah lagi gitu. Kadang ya namanya kita ya ngingetin anak-anak, tambah lagi coba. Ini katanya. Jadi diingetin kadang anak-anak suka ya begitu Ustazah. Itu caranya gimana ya Ustazah? Kalau misalkan nas itu hanya dapat hurufnya saja, sedangkan gunanya belum. Oh iya. Makanya kalau guna ini tambah, gitu kan? Kalau misalkan asalnya huruf itu nun, nun apabila nun bertasydid itu kan berapa asal hurufnya? 3 harokat ya? Nah, dua kan asal hurufnya ya. Asal, oh ya. Kan ada yang bertasydid itu 2 Iya, ya. 2 Yang harokat. pertama disebutkan, yang kedua di harokat tergantung harokatnya. Nah, ya. Jadi nah di sini ditahan dulu. Ditahannya bagaimana? Ditambahin tuh 2. Ya, jadi biar dapat gunahnya. Kalau misalkan itu benar bacaannya, tapi lebih bagus, lebih keren lagi. Kita belajar tahsin, yang namanya tahsin kita lebih bagus, lebih mudah pakai gunahnya. Ya, digunakan. Ya, jadi Ustazah, tambahan satu lagi dikit. Lebih kalau di akhir ayat seperti birobin nas ditambah lebih dari 2 harokat boleh nggak Ustazah? Afwan. Yang mananya? Ini yang terakhir. Yang birobin nas untuk anak-anak gitu. Kadang kan anak-anak pinginnya panjangnya asal gitu Ustazah. Makanya kalau kita punya konsisten, mainkan. Jadi kayak begini nih saya nih. Saya kalau ngajar ke anak-anak, jadi anak-anak ikutin, lihat tangan saya, istilah gitu kan. Jadi mereka terbiasa, oh tahannya segini, gitu kan. Oh panjangnya ya, gitu kan. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Nah, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini yang dikatakan konsisten, ya. Nah, kalau bagaimana cara pengajarannya? Yang kita ajarkan anak-anak itu kan mereka itu awalnya mendengar segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh gurunya, gitu kan. Nah, kalau misalkan dari gurunya mengajarkan, oke, kita ikutin ya. Ya, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, terus panjang pendeknya, penahanannya itu bisa gitu kan didengarkan. Oh begitu ya. Ya, coba kayak itu banyak kan waladhdallin. Nah, itu kadang susah agak ini, cuma ikutin waladhdallin. Nah, itu. Jadi kita mainkan seperti itu. Lebih mudah itu bagaimana caranya kita ya memberikan pembelajaran kepada anak didik kita, yaitu seperti itu. Ya, kalau misalkan panjang pendek, oh kenapa sih harus bacanya ini? Karena kalau dalam belajar Al-Qur'an itu in alladzina yatluna kitaballah, apabila itu Al-Qur'an, itu kan kembali lagi ya di surah Al-Baqarah. Bunda-bunda dibuka kalau surat Al-Baqarah ayat 122. Sudah?
121. Maaf, Al-Baqarah ayat 121. Alladzina. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Nah, di sini kenapa sih kita buka nih ayatnya? Alladzina atainahumul kitab, boleh ada yang baca terjemahnya? Ana ya Ustazah. Ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Artinya apa? Alladzina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang telah diberikan kitab, ini Al-Quran nih. Ya. Diberikan kitab dengan Al-Quran, orang-orang yang telah kami beri kitab. Terus siapa mereka? Terus mereka ini apa? Yatluna haqqa tilawati. Dan mereka membacanya sesuai dengan haknya Al-Quran. Haknya bacaan. Seperti apa haknya? Yaitu sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kita mainkan makhrajnya seperti apa, tajwidnya seperti apa. Kenapa sih penting kita mempelajari tajwid? Gitu kan? Karena khawatir kalau kita tidak mempelajari tajwid, kita tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, panjang pendeknya, ini akan berpengaruh dengan makna. Iya. Nah, contohnya banyak, istilahnya gitu. Sami'un alim, Allah Maha mendengar, al-alim, itu Maha pedih. Tapi kalau misalkan pedih ya? Alim, azabun alim, azab yang pedih. Nah, kalau misalkan sami'un alim, nggak repot lagi, ya, karena berpengaruh sekali dengan makna, ya, dan juga panjang pendeknya. Panjang pendeknya juga, ya, maliki, ya, itu juga dipengaruhi dengan khawatir itu bacaan yang harusnya seperti apa dan bagaimana, yaitu kembali lagi dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi kalau misalkan ada tahanan, misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa sih harus ditahan? Gitu. Itu karena bacaan di Indon itu ada guna. Guna itu ya ditahan dulu. Ditahan, jangan buru-buru. Ngapain mau buru-buru gitu kan? Tapi kalau misalkan kita itu lebih indah, gitu kan? Iya. Jadi kalau anak-anak ya memang iya, karena dia pengetahuannya dia agak apa ya? Oh begini ya, gitu kan? Tapi kalau misalkan dia sudah terbiasa dengan adanya seperti pembelajaran seperti ini, dia dengan mudah gitu. Baik Ustazah, terima kasih ya. Makanya Al-Quran yang didatangkan itu yatluna haqqa tilawati, dan mereka itu baca ya sesuai dengan haknya, ya. Haknya Al-Quran itu sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Makanya dibilang ulaika yu'minu nabi, dan mereka itu dikatakan orang yang beriman. Makanya orang yang beriman ini ya gitu, orang yang mau belajar, mau pelajari Al-Quran, dia mau baca sesuai dengan haknya Al-Quran, ya, makhraj dan tajwidnya. Tapi kadang orang malas baca, malas lagi belajar, malas susah belajar Al-Quran, malas apalagi belajar tajwidnya. Makanya ini wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan apabila mereka ingkar, nggak mau belajar, terus nggak memperbaiki, terus apa? Faulaika humul khasirun, maka mereka itu dikatakan orang-orang yang rugi. Ya? Makanya bilang kalau misalkan ini rugi apa? Kamu pandai dengan segala hal, tapi kamu tak pandai membaca Quran, rugi. Suksesnya rugi dunia akhirat. Pandai baca Quran itu rugi. Nah, itu yang termasuk orang yang rugi. Jadi kalau misalkan mau belajar seperti apa? Yuk kita belajar. Anak-anak, kita belajar yuk. Kita siapa mau yang menjadi orang yang beruntung? Kita belajar. Kalau misalnya nggak mau belajar seperti ini, termasuk orang yang rugi. Oke, udah?
Ya, baik saja. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Baca aja Ustazah Bu Hajawati. Oke, tafadholi, silakan. Silakan. Ya, Bu Hajawati. Mute-nya belum Bu. dibuka, suaranya belum dibuka, Suaranya, Bu. Bu. Suaranya. Suaranya mute. Buka, Bu. Ya, Ya. oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kurang ya? Ya. Wow, ya. Wati, ini surat terfavorit kan? Ya, kenapa Ustazah? Terfavorit ya. Ini udah bagus bacaannya ya. Sedikit aja. Apa ya? Qul a'udzu birabbin. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Misalnya gak kayak ini ya. Lagunya bisa kan? Ilahin nas, itu juga Ya, apa-apa ya. di sini yang agak kagok. Iya, makanya agak kagok ya. Gak apa-apa, belajar. Kagok apa grogi? Grogi apa teis ya? Nah, itu. Teis itu tuh grogi itu dengan teis ya. Ya, Oke, ini Insya Allah semangat ya Bu Ati. Insya Allah. Oke. Ayo, belum Ada pertanyaan Ibu Rini, silakan mohonnya. Ya, mohon izin Ustazah. Siap. Assalamualaikum Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah Sukabumi. Dahsyat. Alhamdulillah. Amin. Apa dulu mau bertanya nih, kan kadang-kadang kita tahu tuh apa tajwid mahrunya, tapi kadang-kadang pas kita lagi tilawah itu kadang-kadang suka tidak kurang perhatikan gitu, bagaimana seperti itu Ustazah? Iya, betul. Kalau cepat-cepat gitu ya. Nah itu ya, belajar padahal kita tahu hukumnya, gitu kan? Tahu hukumnya, tapi giliran pada saat kita baca itu kadang suka kelewat, gitu kan? Itu kalau kita belajar metode tartilah, ya. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartilah. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartilah. Indah membosankan, tidak membosankan, didapatkan. Jangan lupa diamalkan. Bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Ya, artinya apa? Kalau kita udah dapat, ya, kalau udah kita dapat nih ilmunya udah dapat nih satu, misalkan Anas. Oh, kita berhenti dulu, minimal satu aja kita perbaiki, ya. Perbaiki setiap ada Anas, ditahan dulu. Ingat nih, waktu belajar tahsin di MTW di Majelis Ta'lim OSB ada nun bertasydid, tahan aja dulu. Oh, tahan. Itu nanti kalau ketemu ada nun bertasydid, tahan, gitu kan? Jadi apa? Kalau udah didapatkan, diamalkan, jangan lupa diamalkan. Makanya diamalkan itu apa? Dipraktekkan, ya. Nah, jadi
pelan-pelan nggak apa-apa, tapi dalam proses pembelajaran ya. Kalau kita masih alhamdulillah kalau guru ini dalam seperti ini terus belajar karena kita saling mengingatkan di antara kita ya. Ini pentingnya kita terus belajar. Kadang kita kalau lagi dalam baca Al-Qur'an itu ya seperti itu. Apalagi kalau kita baca Al-Qur'an dalam keadaan sendiri. Nggak ada yang ngikutin. Ya. Itu nyenong aja itu bacaannya. Aduh, dibaca. Aku udah baca 2 juz lumayan. Ya, terus gimana bacaan? Nah, itu kembali lagi ya. Kalau misalkan kita itu bacaan enaknya disimak, ya. Simak siapa yang simak? Misalkan, Pur ini yuk kita ngadain tilawah yuk. Kita belajar yuk. Kita di saya kan ada tuh majlis talim. Di saya itu pembelajarannya nggak banyak. Jadi satu ayat itu satu orang baca satu ayat, terus dengan baca artinya juga. Jadi tidak banyak-banyak yang kita pelajari, tapi satu ayat kita baca artinya. Satu ayat. Bur ini baca misalkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun. Nah, khatamallahu tuh ada baca tuh. Oh, dia Allah telah menutup ini. Nah, jadi pengartinya apa aja sih yang ditutup sama Allah? Misalkan, Allah menutup telinga, pendengaran, mata. Nah, sampai apa gitu lah. Jadi kita bahas tuh situ. Satu ayat satu, ya. Jadi itulah. Jadi kita saling baca, disimak, ya, dengarkan teman kita. Misalkan di teman-teman di sini mau ngadain, oke, ayo kita satu pembelajaran, satu ayat, gitu. Jadi belum tentu beres gitu ya, belum tentu sempurna. Bagaimana? Nanti bisa dilatih. Nah, nanti biasa. Itu alhamdulillah di majlis talim yang saya pegang, gitu, yang saya bina, itu seperti itu. Saya tidak mencari banyaknya, tapi bagaimana satu ayat paham ya, begitu juga dengan maknanya. Jadi itu lebih ada kehati-hatiannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau belajar ini bagaimana, oke, kita bismillah. Mana? Ustazah, buat di Depok Ustazah. Terus kita memperbaiki orang-orang yang kenapa Thais? Suaranya hilang Ustazah tadi. Buat komunitas Ustazah kan di Tangerang nih. Buatlah di Depok, di misalnya Bu Wati Sudomo Cimahi, kayak gitulah Ustazah. Jadi ada yang menyimak kita. Siap, silakan diatur, gitu kan? Kalau mau bikin, gitu kan? Itu Bun, kalau bisa hari libur, Bun. Nah, gitu Ustazah. Bikin itu. Jadi kita tidak setelah baca satu ayat semuanya baca, arti kita mainkan. Ini ada apa sih di arti ini? Terus ada yang kita bertanya dengan ini, kenapa ini ayatnya lebih apa ya? Kita kehati-hatiannya luar biasa. Sampai tadi pagi aja subuh di sini setiap subuh, Bun. Jadi sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita perempuan itu banyak di masjid. Jadi sampai berapa gitu. Nah, dari situ kita buatlah pembelajaran tahsin. Jadi baca setiap orang satu, terus kita simak, setelah simak kita baca artinya. Jadi satu ayat terjemah, satu ayat terjemah. Itu lebih keren. Jadi berapa banyak orang menghatamkan Al-Qur'an, tapi berapa kali orang itu pernah menghatamkan Al-Qur'an beserta artinya. Jadi ya kalau perlu kadang kita bisa sampai menangis kita melihat artinya. Apalagi di surat Waqiah ya Bun ya. Aduh, benar Masya Allah. Banyak semua, makanya itu luar biasa. Ya. Pembelajaran. Merinding kalau lihat arti surat Al-Waqiah ya Allah. Makanya di surat Al-Waqiah juga banyak ya, maknanya luar biasa. Surat Yasin yang sering kita baca, al-yauma naqtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu kan semua juga akan menjadi saksi. Saksi kita siapa saja, saksi kita nanti di hadapan Allah, siapa yang akan menjadi saksi kita, tidak hanya selain Allah, tidak hanya malaikat juga akan menjadi saksi kita. Apalagi yang menjadi saksi ini, HP, ini laptop, ini media-media, tempat duduk untuk belajar, ini akan menjadi saksi kita. Terus apalagi menjadi saksi kita, ini anggota tubuh, itu akan menjadi saksi kita. Kalau kita pelajarin itu lebih ada kehati-hatiannya. Jadi ya Allah merinding ya. Oh ya Allah sampai segininya ya. Ya itu. Pelajaran seperti itu. Jadi kita bahas satu ayat, kita mainkan. Jadi insya Allah lebih apa ya, menyentuh gitu. Karena di sini masya Allah luar biasa materinya kita adalah tahsin. Jadi pembelajarannya adalah materi seputar tahsin. Ya, seperti itu. Ada lagi kah pertanyaan? Jazakallah Bun. Oke. Ya tuh STI kita buat tuh satuan dari satu huruf beserta arti. Insyaallah Ustazah. Ya. Jadi menghatamkan Al-Quran beserta artinya. Insyaallah. Kan kita belum paham dengan maknanya, artinya baca aja dulu gitu ya. Baca dan baca. Ya. Nanti giliran pada saat kita bacanya tentang ini, tentang hutang aja ada di sini, tentang pembagian aja ada di sini, semua aja. Jadi ini ya. Iya. Kembali lagi ke Al-Quran. Itu semua. Wow, keren. Oke. Gimana? Ya, teman-teman yang mau baca lagi silakan. Para ibu, bunda nggak usah malu. Ayo, ada gurunya Ustazah Rihla. Kita belajar. Ayo Bu Setia Purnaningrum, ini Masya Allah. Dari ini saya kenal dengan beliau, Bu Ningrum, di Milad OSB 2019. Salah satu timnya saya nih Ustazah Rihla, Bu Setia Purnaningrum. Monggo silakan Bu Ningrum buka speakernya itu ya, bersuara. Assalamualaikum. Ayo belajar kita bersama Ustazah Rihla. Insyaallah Ustazah Rihla ini ahli di bidang tahsin, insya Allah aktif di OSB. Masya Allah dipercaya oleh Mas Ardi Gunawan di OSB menjadi seorang ustazah di sana, menjadi guru. Masya Allah, ya kita sama-sama belajar. Nggak usah takut ya teman-teman ya. Yuk Bu Ningrum silakan. Nanti kalau yang salah saya gigit. Oh salah. Gigit dari jauh. Jangan salah. Tadi pagi subuh ada ibu-ibu ceritanya belajar, langsung naruh kepalanya di paha saya. Itu saking semangatnya, terlalu semangatnya itu pokoknya tidur di kepala saya, dia bercanda gitu ya, bercanda taruh kepala, pengen minta digetok kepalanya. Apa Bisa. Itu ada aja itu tadi pagi dari subuh. Pada subuh Saya itu ketularan itu saja, saya ketularan. nggak tahu itu apa ya, tadinya bacaannya itu nggak ada lagunya gitu kan, nggak ada baca datar gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngeja. Ataunya apa? Minta digetok, pokoknya minta di apain kayak gitu. Ya udah saya getok aja tok gitu kan. Kayak jita. Tapi suruh minum OSB Ustazah suruh minum OSB. Iya betul ya, OSB. Makanya mending kalau nggak ada orang ya, ini orang banyak, ada orang tetap ya taruh kepalanya di sini, pengen minta digetok, akhirnya pas dijitak, ya udah, yuk baca. Pas baca pertama dengan nada biasanya, terus coba ikutin saya ya. Baca, pas baca langsung bisa ngikutin. Itu berarti harus digetok ya. Tanda seperti itu Ustazah. Aja gitu loh. Enggak logika gitu. Benar Ustazah, kalau jadi udah pengalaman di saya, alhamdulillah
Orang yang sungguh-sungguh emang kan seperti itu, Ustazah. Pasti yakin saya. Ayo teman-teman semangat, saya juga belajar terus. Bulam A semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, kita belajar di sini bersama Ustazah Rihla. Insya Allah malaikat saksi buat kita belajar di sini. Insya Allah. Ini masalah saya salut sama Bu Wati setiap Selasa. Luar biasa, Masya Allah, biar sehat panjang umur ya Bu Wati ya. Amin, amin ya Allah ya. Agar disehatkan, dipanjangkan umur Insya supaya Allah. menjadi tutor kita, menjadi mentor kita. Ayo Bu Ningrum, silakan baca Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke, Masya Allah, luar biasa ya bacaannya. Oke, tinggal dibuka saja sedikit saja ya, dibuka. Jadi lebih jelas lagi kalau dibuka. Gimana cara bukanya? Qul a'udzu. Nah, khawatir zu-nya itu ke dho. Qul a'udzu, zu ya. Tapi kalau a'udzu, qul a'udzu birabbin nas. Jadi haknya fathah buka-buka aja gitu. Kalau kasrah ya cengir ya. Kalau misalkannya doma ya maju gitu ya. Jadi kalau ada huruf qul a'udzu dikit aja. A'udzu ya. Itu. Terus hati-hati dengan ilahin. Nah, itu dua ya. Ilahi. Jangan sampai tidak melebihi 2 harokat. Saja sih itu udah bagus ya. Tinggal penekanannya sedikit. Penekanannya itu birabbin. Nah, ada tasydid, karena tasydid itu ada penekanan sedikit. Bedakan dengan huruf yang sukun memasuki huruf yang berikutnya. Jadi kalau misalkan ada huruf yang sukun itu seperti tidak ada penekanan. Tapi kalau ada yang ada harokatnya bertasydid itu ada penekanan sedikit saja. Ya, itu juga udah bagus tadi bacanya, luar biasa, Masya Allah. Terus semangat ya, kita saling belajar nih Ibu. Ibu Ningrum, Masya Allah. Ibu Ningrum tinggal di mana nih? Saya di Tangerang. Oh, Tangerang udah dekat ini ya. Insya Allah mohon tanya kita belajar bareng kita langsung offline ya, Teis. Aduh. Ya, insya Allah. Silakan buat teman-teman yang mau belajar lagi. Sok, mangga lidahnya semakin kita rajin membaca Quran, lidahnya akan luas nanti. Nggak usah takut, nggak usah malu sama Ustazah Rihla. Insya Allah ini tutor kita yang Masya Allah rajin, satu persatu kita disimak. Jarang-jarang ada seorang tutor yang lebih teliti. Masya Allah teman-teman nggak usah malu, nggak usah takut. Bismillah, insya Allah saya juga terus memperbaiki, belajar terus. Sok, mangga silakan siapa lagi, Bu Lamah dan kawan-kawan. Ini Bu Hani Pacitan, Bu Reni, Bu Devi. Sok, mangga. Hartini, Bu Hartini. Ayo makan waktunya ini. Sok, mangga silakan. Ayo siapa dulu? Ibu Reni nih tuh. Sok, mangga siapa dulu? Ayo, boleh. Bu Reni tuh, udah melambaikan tangan. Sok, silakan. Ya. Yuk, salam. Mau coba ya, Umu? Mangga. Saya ingin baca surat At-Tahrim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-1. Ayat surat ke-berapa? Ayat berapa? Juz ke-28 ya, surat At-Tahrim. Kalau baca surat At-Tahrim luar biasa dengan maknanya ini.
Ayat pertama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Oke, ya Allah. Ya. Itu Ibu, apa Ustazah ya? Kalau itu kan kalau kepingin tuh bacanya tuh sambil ada iramanya gitu. Kalau ini kan kayaknya kalau saya tuh baca itu datar aja gitu. sebenarnya kalau kita berbicara tentang irama itu nomor kesekian. Ya. Nomor kesekian yang jelas yang pertama kita pelajari adalah makhraj dan tajwidnya. Kalau bacaan itu sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, itu insya Allah dengan tanpa kita mengetahui cara bagaimana irama itu udah enak gitu. Misalkan gini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah, itu istilahnya walaupun nggak ada irama, jadi kalau sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, insya Allah, ya. Karena yang pertama kita mempelajari ini, jangan khawatir, irama nomor sekian. Yang pertama adalah makhraj dan tajwidnya, juga istiqomahnya, ya. Terus kalau misalkan mau bisa, bagaimana sih biar irama itu dapat? Sering-sering kita mendengar murotal. Murotal kesukaan bunda siapa? Sering aja di gitu ya. Di rumah, giliran bunda masak, ya, itu kan lagi murotal. Ya, nanti dengan sendirinya kita bisa ngikutin kok. Ya, itu belajarnya tadi kita belajar dengan Ustaz Ihsanuddin ya. Mudah-mudahan ibunya bermanfaat, dia diberikan kesehatan, ya. Mudah-mudahan segala hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dengan beliau dengan irama. Akhirnya dari situ kita dapat yang namanya pembelajaran bayati, ya. Terus nanti setelah udah dapat itu kita berkembang dengan cara seperti apa? Sering-sering mendengar murotal. Gitu. Bacaan bunda gimana? Bacaan bunda udah bagus kok, ya. Tinggal sedikit aja. A'udzubillahi minasyaitonir. Sya-nya itu dipegang dulu karena ada tasydid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kalau misalkan udah terbiasa dengan seperti itu, insya Allah mudah. Jangan khawatir. Pokoknya terus baca Al-Quran dan sambil dengarkan murotal. Boleh nggak? Boleh. Ya. Ya, kalau lagu nomor sekian, yang penting bacaannya benar dulu, ya. Bagaimana jangan sampai bacaan ini sampai mempengaruhi dengan mana? Belajar. Terus belajar. Termasuk saya juga terus belajar. Masih banyak yang harus dipelajari. Jadi kita di sini apa? Saling mengingatkan, kita saling belajar, ya. Jadi tidak saya nih menggurui, enggak. Justru saya di sini adalah belajar dengan budak-budak sahabat semuanya. Kita belajar. Oke? Ya, jazakillah khair Ustazah. Oke. Nah, sudah kuat, Rais. Alhamdulillah. Takut khawatir ini pada dalam perjalanan dan mau persiapan. Silakan. Boleh. Udah selesai, teman-teman? Next kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau mencoba lagi surat An-Nas? Saya mau Satu lagi. Siapa? Satu lagi ya. Ustazah satu lagi boleh ya? Siapa? Ya. saya Rinto. Oh iya Mbak. Sebutkan nama Ibu. Reni Mailani. Oh iya, monggo Bu Reni, sok mangga silakan.
Dari ini ya, Anas ya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Maaf, Ibu, dari ta'awud dulu, dari ta'awud dulu, Bu. A'udzubillah. Coba ta'awud dulu, Bu. Bu Reni. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Masya Allah, ya. Bunda Reni, ya. Kita dari tadi udah baca dari ta'awud ya. Ta'awud jadi ta'awud itu ke shinnya. Tadi Bunda Reni baca sin ya. Sedangkan di situ syah ya. Ya. Jadi a'udzu billahi minasy langsung balikin. Jadi bukan tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi a'udzu billahi nah, itu mainkan syah-syahnya ya. Coba diulangi. A'udzu billahi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kezanya ya, di situ tidak du ya, tapi lu, digigit lidahnya, ujung lidah. Lu. A'udzu ya. A'udzu. A'udzu billahi pelan-pelan ya, perhatikan saya. Saya pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba, Bu Reni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, a'udzunya udah dapat dikit. A'udzu. Ya. A'udzu billahi nah gitu. Minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, itu mulai bisa sya. Coba sya. 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 Ya, sya ya, sya. Hush, hush, hush. Ya. Ya. Jadi Seperti dari ngomong tahu ngusir ya. ayam. Ngusir ayam. Hush, hush, hush. Nah, ya. Jadi dari tahun ya, Bunda. Jadi a'udzu digigit ya. Coba a'udzu pelan-pelan saya ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dunya udah dapat. Minasya. Minasya. Oke. Perhatikan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Pelan-pelan Bu Reni. Itu dulu ya. Diperbaiki huruf sya dengan za. Ya. Allah, luar biasa. Ya. Itu dulu yang kita pelajarin. Oke, siap. Istiqomah ya. Insya Allah nanti belajar ke huruf berikutnya. Yang penting satu,
Minimal satu kita dapat huruf yang kita bawa, yang kita bisa pegang. Oke, Bu Reni? Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Thais, gimana Thais? Baik teman-teman, tadi sudah terakhir dari Bu Reni ya. Insya Allah pekan depan kita belajar lagi, terus istiqomah. Insya Allah setelah kita belajar bersama Ustazah Rihlah, Allah akan selalu menaungi kita dalam kebaikan. Insya Allah. Amin, amin, amin. Amin ya Allah Saya ya yang Rabbal hebat, Alamin. bukan saya yang sok tahu, bukan saya menggurui, tapi keyakinan kepada Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah akan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Amin. cuma itu saja, Ya Allah ya Rabbal Alamin. pasti teman-teman insya Allah dijamin kata Allah, barang siapa yang menjemput ilmu, Allah akan permudah urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bukan begitu? Teman-teman, hari ini Ustazah Rihlah sangat semangat sekali membina kita, mengajari kita, mementori kita. Kitanya juga harus semangat. Jangan cuma Ustazah Rihlah saja yang semangat ya teman-teman ya. Saya juga belajar. Ini saya salut sama Bu Wati, Masya Allah. Dari Ciamis, senior saya. Dari Cimahi. Cimahi, Masya Allah. Apaan? Dari Cimahi. Wah ini saya luar biasa. Saya malu kalau hari Selasa enggak hadir. Malu sama Bu Haji Wati nih, Ustazah Rihlah. Jadi saya berusaha, Bu Wati aja yang udah senior saya yang lahirnya sudah duluan selalu istiqomah hadir ngaji, mau bisa nggak bisa tetap ngaji. Jadi saya harus ini sebenarnya saya dalam artian kemarin Selasa lalu saya vaksin, saya harus nih Bu Wati, saya malu sama diri saya sendiri. Jadi saya terus belajar mengikuti mentor saya terus Rihlah. Semoga saya juga amanah, semoga saya juga istiqomah. Semoga Ustazah Rihlah juga istiqomah membina kita nggak bosan-bosan ya teman-teman ya. Mungkin itu saja buat menyemangati teman-teman. Silakan Ustazah Rihlah menutup doa supaya kita lidahnya dimudahin, dilusin untuk membaca kalam Allah. Amin, amin. Ustazah Rihlah doa penutupnya buat kita yang ilmunya masih sedikit ini, kita minta terus dipecut oleh Ustazah Rihlah supaya kita belajar ilmu Allah ini, kalam Allah ini diperluas oleh Allah. Bukan cuma sekedar irama, tapi itu yang tadi Ustazah Rihlah sebutkan, tapi makhrijul huruf gitu. Kadang ya itu yang tadi dikatakan oleh Bu Rini, kita terkadang ya itu suka kita paham nih, kadang kita ya kadang tertukar ya, itulah manusia tidak luput salah, alfa, hilaf dan dosa. Silakan Ustazah Rihlah menutup doanya, doakan kami, doakan kita para emak-emak, para ibu-ibu yang berkarir di kantor, di jalan, lagi masih di jalan semuanya, kita juga di rumah, ibu rumah tangga, semoga kita istiqomah. Amin, untuk anak amin. untuk saudara kita, teman kita, semoga kita istiqomah. Buat kita dulu, ntar lalu kita tularkan ke anak-anak kita, ke anak murid. Silakan Ustazah Rihlah. Ya, menutup doanya. Berkah untuk semuanya. Doa Hafil Quran ini doa yang berkah. Di dalam doa ini adalah banyak sekali yang harus kita dengarkan dengan sampai ke lubuk hati dalam. Kadang pada saat kita berdoa Allahumma arhamna bil Quran, kadang kita sambil Allahumma arhamna bil Quran, sambil seperti ini ya. Kalau misalkan andaikan kita tahu makna dari Allah Hafil Quran ini luar biasa ya. Jadi ini kita pejamkan mata hati kita, pejamkan mata kita buka. Jadi artinya apa? Kita fokuskan dan nanti akan baca dengan beserta artinya. Ya, mudah-mudahan mengaminkan, mudah-mudahan pembelajaran kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wahana bil Quran waj'alhu lana imaman wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pemimpin cahaya, petunjuk rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rintikan kami membaca siang dan malam, panjang siang malam. Kami ya Rabbal Alamin. Amin amin Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah Bu Ustazah. Ustazah, semoga sehat selalu, panjang umur. Mohon maaf lahir batin kalau ada ucapan Lahir batin yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon merupakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah Rihlah ya. Terima kasih teman-teman. Ustazah Rihlah. Sehat terus. Amin. Pas ke depan. Karena Allah ya teman-teman ya. Ustazah Rihlah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Ustazah Rihlah. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rila. Ya, sama-sama. Ustazah Rila. Ya. Jazakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.